gelar perkara yang beberapa hari lalu kita lakukan, kita sudah menetapkan 16 orang sebagai daftar pencarian orang untuk kasus pembakaran pesawat, dan untuk itu kita sudah tetapkan DPO-nya. Sampai sekarang kita sedang melakukan pencarian terhadap keberadaan pilot, dan kami terus terang sampai sekarang mohon doa dari rekan-rekan supaya kita bisa sesegera mungkin bisa menemukan dan menyelamatkan pilot tersebut. Lima belas orang jadi tersangka pembakaran pesawat Susi Air termasuk Egyanus Kogoya. Foto dan identitasnya disebar. Sebanyak 15 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran pesawat Susi Air di Paro, Nduga, Papua. Direskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani mengatakan penetapan itu dilakukan setelah penyidik melakukan gelar dan menetapkan 15 orang sebagai tersangka termasuk pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya. Selain ditetapkan sebagai tersangka, mereka juga masuk dalam daftar pencarian orang yang identitas dan fotonya akan disebar ke sejumlah polres. 15 orang yang jadi tersangka dan masuk DPO adalah anggota KKB yang melakukan pembakaran terhadap pesawat jenis Pilatus milik Susi Air, katanya. Faisal mengaku tidak semua tersangka berada di dalam video saat pembakaran pesawat di Paro, karena ada juga hasil identifikasi dan keterangan saksi. Saksi yang dimintai keterangan ada 5 orang, kata Faisal. Kombes Faisal yang juga menjabat sebagai Dan Satgas Damai Kartens mengaku pencarian terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru terus dilakukan. Mudah-mudahan pilot Philips Mark Martens yang disandra sejak 7 Februari dapat segera dibebaskan, kata Kombes Faisal Ramadhani. KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari menyandra pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philips Mark Martens, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Selain menyandra pilot, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus milik Susi Air. KKB pimpinan Egyanus Kogoya dan pilot Susi Air saat ini diperkirakan berada di sekitar Kabupaten Nduga dan Lanijaya. Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri. Dirinya menduga kedua kabupaten tersebut saling terhubung dan masih memiliki kekerabatan dengan Egyanus Kogoya. Egyanus tidak mungkin keluar jauh dari kampung-kampung yang selama ini menjadi penyuplai bahan makanan untuk dirinya dan anggota, katanya Jumat. Matius Fakiri juga mengatakan upaya pembebasan sandera masih terus dilakukan termasuk oleh tim yang dikirim pejabat Bupati Nduga. Pihaknya juga masih memberi kesempatan bagi tim yang dikirim pejabat Bupati Nduga untuk melaksanakan misi kemanusiaan guna membebaskan sandera yang berprofesi pilot di Susi Air. Jenderal Bintang 2 asal Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan itu mengakui Egyanus sempat berada di sekitar Koyawage, Kabupaten Lanijaya, namun tidak membawa sandranya. Koyawage sendiri merupakan daerah asal ibunya sehingga diperkirakan Egyanus sengaja mendatangi wilayah itu dan saat ini dilaporkan sudah kembali ke sekitar wilayah Kabupaten Nduga. Namun di mana pastinya sandera tersebut berada, tim gabungan TNI Polri masih terus berupaya melakukan pencarian sambil menunggu hasil dari tim yang dibentuk pejabat Bupati Nduga. Sementara itu Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Peneleven mengatakan pilot Susi Air Philip Mark Martens dipastikan masih dalam kondisi masih hidup namun dalam keadaan sakit. Bisa kami pastikan bahwa pilot sekarang sampai update terakhir masih dalam kondisi hidup, ujarnya. Meski begitu, katanya ada beberapa analisa dari pihak kepolisian yang menyebut kondisi pilot sekarang dalam keadaan sakit. Itu dari beberapa faktor yang kami analisa, karena kecapean, cuaca atau makanan, katanya. Rio berharap Philips dapat dibebaskan dalam waktu dekat.